wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini akan dijelaskan materi tentang rangkaian pegas. Rangkaian pegas ada 3, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Pertama-tama kita akan membahas tentang rangkaian seri. Untuk rangkaian seri, perhatikan gambar. Gambar pertama, ini rangkaian seri, ya, rangkaian pegas yang disusun secara seri dan digantung secara vertikal dengan konstanta masing-masing adalah K1 dan K2, di mana K1 dan K2-nya sama, yaitu sama dengan K. Kemudian gambar yang kedua, ini adalah rangkaian pegas yang disusun secara seri tapi diletakkan secara horizontal, di mana nilai konstanta pegasnya adalah K1 dan K2, di mana K1 dan K2-nya sama, yaitu sama dengan K. Ya, berdasarkan hukum Hooke, F itu sama dengan K dikali X, ya. Nah, untuk rangkaian seri, nilai gaya tariknya ini adalah sama, ya. Nilai gaya tariknya adalah sama. Jadi F itu sama dengan F1 sama dengan F2 sama dengan dan seterusnya, ya. Jadi gaya tarik pada konstanta pegas pertama itu sama dengan gaya tarik pada konstanta pegas kedua, ya. Nah, kemudian yang kedua, pertambahan panjang pegasnya, X-nya ini adalah jumlah. Kalau pada rangkaian seri, X-nya adalah jumlah. X1 tambah X2 dan seterusnya. Ada berapa saja rangkaian pegasnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah konstanta pengganti, ya. Konstanta pengganti untuk rangkaian seri, nilai konstanta penggantinya itu sama dengan 1 per Ks sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 dan seterusnya. Ada berapa saja nilai K-nya dan seterusnya. Karena ini hanya ada 2, maka di sini sampai 2 saja, ya. Jadi sama dengan K1 dan K2 kita ganti dengan K, 1 per K tambah 1 per K. Karena penyebutnya sudah sama, maka 1 per Ks itu sama dengan 2 per K, ya. 2 per K. Ini Ks. Kali kita kalikan silang, 2Ks sama dengan K. Berarti Ks sama dengan setengah K. Nah, itu kalau dia rangkaiannya ada 2 dan konstantanya sama, maka nilai konstanta penggantinya adalah setengah dari K-nya. Ya, itu untuk rangkaian seri. Yang kedua, kita akan membahas tentang rangkaian paralel, ya. Rangkaian paralel. Nah, perhatikan gambar. Ini adalah rangkaian pegas yang disusun secara paralel, ya. Dimana nilai konstanta pegasnya adalah K1 dan K2. Dimana misalkan K1-nya sama dengan K2 atau nilai konstanta pegasnya identik, yaitu K, ya. Nah, berdasarkan hukum Hooke sama seperti rangkaian seri tadi, untuk gaya tarik kalau pada rangkaian paralel, gaya tariknya itu adalah jumlah. Jadi F1 tambah F2 dan seterusnya. Kalau di sini ada berapa rangkaiannya, ini karena hanya ada 2, maka di sini cukup F1 tambah F2. Kemudian pertambahan panjang pegasnya, X-nya itu adalah sama. Jadi X1 sama dengan X2 dan seterusnya, ya. Nah, kemudian yang ketiga untuk konstanta pengganti rangkaian paralel.
Untuk rangkaian paralel, nilai konstanta penggantinya Kp itu sama dengan dijumlahkan saja K1 tambah K2 ya. Kalau dia ada 3 berarti tambah K3 tambah K4 dan seterusnya. Ini karena hanya ada 2, K1 dan K2, maka konstanta penggantinya atau konstanta paralelnya itu K1 tambah K2. Karena nilai K1 dan K2 identik ya, nilainya K, maka di sini K ditambah K. Jadi sama dengan 2K. Jadi nilai konstanta penggantinya kalau pegasnya disusun seperti ini dengan nilai konstanta identik, maka nilainya 2K ya. Jadi tergantung nanti di soal K-nya berapa, K1 berapa, K2 berapa, kita substitusi saja di sini. Dalam perhitungannya ini juga K1, K2 berapa, disubstitusi saja nilainya berapa, kemudian dijumlahkan. Kalau ini karena nilainya sama, identik, maka ditulis K saja ya. Itu untuk rangkaian seri dan rangkaian paralel. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan tentang rangkaian campuran, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel dijadikan satu. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan tentang rangkaian campuran. Yang ketiga, rangkaian campuran. Rangkaian campuran ini terdiri dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi dalam rangkaian pegasnya itu ada rangkaian serinya, ada rangkaian paralelnya ya. Nah, rangkaian campuran itu seperti pada gambar ini. Ini salah satu contohnya. Jadi masih banyak contoh yang lain. Cuma ini salah satu contohnya. Kita lihat K1, K2, K3 ini dirangkai secara paralel ya. Sedangkan K1, K2 dan K3 ini dirangkaikan seri dengan K4. Nah, ini dirangkai seri dengan K4. Misalkan K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan K. Kemudian K4 itu sama dengan 3K. Nah, misal seperti ini. Maka bagaimana konstanta penggantinya? Ya. Nah, untuk menghitung konstanta pengganti dari rangkaian campuran ini, maka kita hitung dulu konstanta pengganti untuk rangkaiannya yang lebih banyak. Ya, jadi kalau misalkan rangkaian yang lebih banyaknya itu paralelnya, maka kita selesaikan dulu yang rangkaian paralelnya. Tapi kalau misalkan rangkaian serinya lebih banyak, maka kita selesaikan dulu rangkaian serinya ya. Nah, dari rangkaian ini, itu yang paling banyak adalah rangkaian paralelnya. Maka kita selesaikan dulu rangkaian paralelnya ya, dengan menghitung konstanta pengganti sesuai dengan aturan yang rangkaian paralel tadi. Jadi konstanta pengganti untuk paralel ya, K paralel itu sama dengan dijumlah saja yang tadi ya. Jadi K1 tambah K2 tambah K3. Nah, nilai K1, K2 dan K3-nya kita substitusi dari nilai ini. Karena dia identik nilainya K, maka di sini K ditambah K ditambah K. Jadi sama dengan 3K ya, jadi 3K. Nah, gambar ini berubah ya. Jadi gambarnya kita ubah. Nah, gambarnya jadi seperti ini. Ini K paralel ya, nilainya 3K, dan ini adalah K4, nilainya juga 3K. Nah, rangkaian ini K paralel dan K4 ini bentuknya sudah rangkaian seri. Nah, berarti ini untuk rangkaian penggantinya kita hitung dengan menggunakan aturan rangkaian seri. Jadi 1/K serinya sama dengan 1/Kp ditambah 1/K4. Jadi sama dengan 1/3K ditambah 1/3K. Jadi 1/K seri sama dengan 2/3K. Jadi langsung dijumlahkan saja karena ini nilainya sudah sama. Kalau tidak sama harus disamakan dulu ya. Nah, ini jadi
2KS kita kalikan silang sama dengan 3K. Jadi KS sama dengan 3/2K. Nah, jadi nilai konstanta pengganti dari rangkaian campuran ini adalah 3/2K ya. Jadi itulah penjelasan untuk materi rangkaian pegas, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal. Ya, baiklah, kita akan membahas contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu 2 bol pegas dengan tetapan pegas 100 Newton per meter dan 300 Newton per meter dihubungkan secara seri. Nah, ingat, ini dihubungkan secara seri dan diberi gaya sebesar 30 Newton. Berapakah pertambahan panjang susunan pegas tersebut ya? Untuk mempermudah ya, kita buat pembahasan. Nah, diketahui kita gambar susunannya ya, seri, dibuat seri. Nah, kita buat seri, misal seperti ini ya. Nah, ini K1 sama dengan 100 Newton per meter, K2 sama dengan 300 Newton per meter ya. Gaya 30 Newton, F-nya 30 Newton ya. Kemudian ditanya pertambahan panjang pegas, berarti X. Nah, ya. Nanti menghitung X-nya kita gunakan hukum Hooke, F sama dengan K kali X. Nah, tapi sebelumnya kita harus menghitung nilai konstanta pengganti dari rangkaian pegas ini. Ini disusun seri, berarti untuk disusun seri ya, jawab 1/KS ya. Untuk rangkaian penggantinya 1/KS itu sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2 sama dengan 1/100 ditambah 1/300 ya. Jadi 1/KS sama dengan, nah kita samakan dulu ya penyebutnya. Ini per 300 ya. 300 bagi 100 3, 3 kali 1 3 ditambah 300 bagi 300 ini tetap 1 ya. Jadi 1/KS ini sama dengan 4/300 ya. Jadi 4KS sama dengan 300. Jadi KS sama dengan 300 per 4, 75 Newton per meter. Jadi nilai konstanta penggantinya itu 75 Newton per meter ya. Untuk menghitung nilai pertambahan panjang pegas kita gunakan hukum Hooke ya. Hukum Hooke sudah dijelaskan pada video sebelumnya ya. Hukum Hooke itu F sama dengan K dikali X ya. Yang ditanya adalah X, berarti X sama dengan F per K, berarti sama dengan F-nya 30 Newton, K-nya 75. Jadi X itu sama dengan 30 dibagi 75. 30 dibagi 75 ini sama dengan 0,4 meter ya, 0,4 meter, atau X sama dengan 40 cm ya. Jadi nilai pertambahan panjang pegas pada susunan pegas ini adalah 40 cm ya. Itu untuk contoh pertama. Baiklah, kita lanjut ke contoh yang kedua. Baiklah, selanjutnya contoh soal yang kedua ya. Perhatikan gambar. Nah, gambar ini adalah rangkaian pegas yang disusun secara campuran ya. Nilai konstanta pegas pada susunan pegas di atas masing-masing K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan K4 sama dengan K5 sama dengan 6 Newton per cm. Berarti konstanta pegas pada pegas ini itu identik, nilainya sama ya, 6 Newton per cm. Nah, nilai konstanta pegas totalnya adalah, yang ditanya nilai konstanta pegas total ya. Nah, untuk menyelesaikan rangkaian pegas campuran ini, maka kita harus melihat dulu mana rangkaian yang bisa kita selesaikan terlebih dahulu ya. Mana rangkaian yang kira-kira yang bisa kita ambil, yang mudah yang bisa kita selesaikan terlebih dahulu ya. Nah, tulis pembahasan ya. Nah, K2, K3 ya. K2 dan K3 ini disusun secara paralel. Nah, berarti kita bisa selesaikan dulu. Kita hitung konstanta pengganti untuk K2 dan K3 ya. Jadi K2 dan K3 ini paralel. Ya, paralel. Berarti K paralel sama dengan K2 tambah K3 sama dengan nilainya sama
6 ditambah 6 sama dengan 12 Newton per sentimeter. Nah, maka gambar ini berubah ya. Gambar ini berubah ya. Jadi gambar ini kalau digambarkan kembali dia berubah menjadi seperti ini setelah kita menghitung konstanta pengganti dari K2 dan K3 ya. Jadi K2 dan K3-nya menjadi Kp. Nah, dari gambar ini kita selesaikan lagi, mana yang bisa diselesaikan. Nah, Kp dan K4 ini rangkaian seri. Berarti kita selesaikan dulu Kp dan K4 ya. Kp dan K4 itu rangkaian seri. Nah, berarti Kp dan K4 kita selesaikan dulu dengan cara rangkaian seri. Kita hitung rangkaian pengganti untuk Kp dan K4. Berarti 1 per K seri itu sama dengan 1 per Kp ditambah 1 per K4. Kp-nya itu 12. 1 per 12 ditambah K4-nya 6. 1 per 6. Nah, ini tidak sama. Harus kita samakan dulu penyebutnya ya. 1 per Ks sama dengan per 12 ya. Ini 1, ini 2 ya. 12 bagi 6, 2 kali 1, 2. Jadi 1 per Ks itu sama dengan 3 per 12 ya. 3 Ks sama dengan 12. Ks sama dengan 12 per 3 yaitu 4 Newton per sentimeter. Nah, ini rangkaian pengganti untuk Kp dan K4. Nah, gambarnya berubah lagi ya. Gambarnya berubah lagi. Nah, gambarnya berubah. Ini K1, ini K seri, dan ini K5. Nah, K1, K seri, dan K5 ini udah rangkaian paralel. Nah, maka rangkaian totalnya terakhir itu rangkaian paralel ya. Jadi K1, K seri, dan K5 ini paralel. Nah, ya. Jadi K total itu sama dengan K1 tambah K seri tambah K5. K1-nya 6 tambah K serinya 4 tambah K5-nya 6. Berarti sama dengan 16 Newton per sentimeter. Nah, berarti rangkaian total nilai konstanta pegas total ya. Jadi nilai konstanta pegas totalnya adalah 16 Newton per sentimeter ya. Jadi itulah materi untuk rangkaian pegas. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.